Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Ade Wardani. Di sini saya akan mewawancarai teman dekat saya yang di mana teman saya ini mempunyai usaha yang menjual alat kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan keterbatasan jarak karena saya sedang berada di luar kota, saya menggunakan Google Meet sebagai media wawancara. Selamat siang, Hamdi. Selamat siang, Ade. Apa kabarnya? Baik, Sudah lama tidak gimana? bertemu kita. Ya gara-gara kuliah online ini. Iya, Langsung saja ke pertanyaannya, bisakah kamu oke. menceritakan awal mula mengapa membuka usaha ini? Oke, awal mulanya itu mulai dari dasarnya itu ayah saya atau bapak saya itu dia bekerja di bidang eh, penyebaran bahan kimia di sekitar Kalimantan. Jadi dia itu penyedia, istilahnya penyedia bahan kimia untuk kayak pabrik besar kayak batu Hmm. bara, listrik dan lain sebagainya. Kemudian karena dari dari pekerjaannya itu dia juga sebagai bagian dari manajernya, dia memiliki berbagai koneksi orang-orang yang berhubungan dengan bahan kimia. Jadi dia awalnya itu berpikiran sekalian bekerja kenapa tidak sekalian mempunyai usaha dari bidang pekerjaannya itu karena dia memiliki banyak koneksi. Kemudian dia mulai sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, saya juga kurang ingat pastinya. Dia pertama mulai dari menjual sabun cair itu untuk tangan, bukan untuk badan. Kemudian hand sanitizer, sebelum corona juga sudah mulai menjual hand sanitizer. Kemudian ada untuk semprotan kayak antibakteri di mobil itu. Oke oke. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi rame corona tahun lalu, usaha ini mungkin ada sedikit kenaikan ya dari keadaan Hmm, keadaan sekitar diakibatkan corona. corona ya. Ya, jadi karena ada corona itu kayak hand sanitizer, sabun dan untuk antibakteri mobil itu semprotannya. Hmm, Jadi penjualannya mulai meningkat. Nah, kemudian tidak berhenti di situ saja karena kita melihat keadaan pasar yang kayak seperti ini, terutama corona, mulailah menjual masker. Jadi oh, ketika corona itu mulai menjual masker, mulai lagi naik karena orang waktu itu sedang kesusahan mencari masker ya, karena heeh, harganya yang naik dan naik. langka. Banyak yang nimbun gitu masker. Iya, jadi lumayan ada peningkatan lah seperti itu Oh usahanya ya, sampai sekarang. jadi sebelum ada corona itu udah buka usaha. Iya, iya sudah mulai ada. Terus bagaimana sih cara melihat peluang dalam bisnis yang dijalani ini? Kalau peluang ya, kalau pertama kali mulai itu kan karena peluangnya itu dari koneksi pertamanya. Karena ada koneksi itu, di situ bisa kita lihat ada peluang, bisa membuat keuntungan lah istilahnya seperti itu. Jadi dimulailah bisnisnya itu dasarnya. Melihat peluang dari dasarnya itu dari koneksi tersebut. Kemudian karena tahun lalu mulai ramai corona dan sebagainya yang mengakibatkan perubahan gaya hidup. Jadi kita melihat dari pasar gitu peluang di sekitar kita ada peluang seperti itu, ya bisa langsung kita masuki peluangnya seperti itu. Oh, jadi banyak kenalan gitu ya, koneksi, bisa Iya, dibilang koneksi. koneksi Jadi sama dapat mempermudah gitu iya, usaha yang dijalani. Oke, oke. iya seperti itu. Terus dari manakah modal awal dalam membuka usaha tersebut? Modal awalnya ya, karena dulu usahanya mulainya kecil-kecilan, jadi modalnya itu tidak terlalu besar yang butuh puluhan juta atau ratusan juta. Jadi modalnya bisa apa namanya, bisa melewat uang pribadi seperti itu. Oh, Oh iya juga, ini juga termasuk usaha keluarga karena yang mulai itu koneksinya itu kan ayah saya, ibu saya, dan saya, seperti itu. oke, oke. Tadi ayahnya juga sebelum buka usaha sudah bekerja gitu ya.
karyawan, Iya, jadi tim dari manajer. kerjanya itu. Iya, Terus kalau boleh tahu nih, dalam sebulan itu berapa sih penghasilan yang bisa didapat? penghasilan ya, karena kan kalau usaha itu kadang-kadang penghasilannya naik turun ya, Ya, dari keadaan. Jadi kita tidak bisa menghitung pastinya kalau per bulan itu berapa. Dan juga karena ini produknya long life atau umurnya itu tidak ada jangka panjang. kayak ya jangka tidak ada batasnya gitu ya, penjualan kayak makanan mungkin ini batasnya berapa bulan atau itu, Hmm, jadi aman. Jadi kalau kita perkirakan saja per bulannya itu bisa, eee, lim 500 sampai 2 juta sekitar segitu. terus di dalam pemasaran produk nih yang tadi seperti masker dan lain-lain, apakah Masnya memiliki tips dan trik? Untuk pemasarannya ya, karena ini dulu dari kecil-kecilan, mungkin pertama ya karena, dari keluarga saya juga itu banyak yang buka usaha sendiri kayak toko baju, toko barang-barang lain gitu, kayak toko komputer dan lain sebagainya. Pertama ya yang paling mudah itu karena toko dari keluarga saya yang om saya, paman saya, dari tante saya itu udah lumayan rame duluan. Jadi saya mulainya itu dari ditaruh di tempat situ dulu, dipasarkannya. Jadi ya pasti pertamanya mengandalkan dari mulut ke mulut dulu. Oke. Karena kalau di daerah saya karena daerah agak lumayan terpencil lah Ah, iya ya. istilahnya. Jadi, ya orang-orang itu jarang yang tahu bisa kayak website atau gitu, YouTube atau, Instagram masih kurang terlalu banyak lah yang tahu biasanya itu anak-anak muda saja. Jadi kayak kan kalau anak-anak muda itu jarang itu beli masker atau sabun cuci tangan, orang tuanya dulu pasti yang mengetahui. Jadi Hmm. biasanya kalau orang tua di daerah sini tuh mengenalnya pertama dari mulut ke mulut dulu, yang pasti seperti itu, kalau pemasarannya di sini ya. Menurut Anda, karakter apa sih yang harus dimiliki agar tujuan itu bisa tercapai atau agar bisa sukses gitulah usahanya? Oke, karakternya jadi sifatnya seperti itu ya? Kalau Ya, sifat, sifat bisa dibilang sifat. sifat atau karakter sifatnya itu kita yang pertama jelas, harus pandai-pandai mencari peluang. Kita harus melihat pasar pasar, melihat keadaan sekitar dan keadaan yang sedang terjadi di dunia, apa yang sedang tren atau apa yang, lagi hangat dibahas seperti itu, jelas. Yang kedua, kita tidak boleh berpuas diri, karena ya kalau berpuas diri pasti akan stuck di situ-situ aja. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, kreatif dan inovatif. Karena kreatif kita, harus bisa, apa ya namanya, jadi kita harus bisa, dalam membuat produknya itu bisa disukai oleh orang gitu. Inovatif kita harus mencari sesuatu yang jarang orang bisa dapatkan atau bisa, kita buat sendirilah seperti itu. Dan kemudian yang keempat, ada juga sifat ya harus tekun. Ya, benar. Tekun jadi kita harus menjalaninya itu terus terus ya walaupun pertama pasti agak turun masih pertama awal, tapi kan pelan-pelan pasti akan naik. Oh, jadi seperti itu ya karakter yang harus dimiliki agar tujuan bisa tercapai. Ya, harus seperti itu memang. Oh ya, sebelumnya teman saya ini usahanya berada di Berau, sama seperti saya di Kalimantan, tepatnya. Demikianlah wawancara bersama teman saya ini. Terima kasih banyak, Wah, Mas Hamdi ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga bisa cepat bertemu di Jogja. Ya, Semoga juga pasti pasti. corona ini cepat cepat hilang. Ya, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.